Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid dengan NIM D02243288, kelas Informatika D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas saya, yaitu sistem digital dengan pembahasan aritmatika biner dan bilangan biner bertanda. Nah, kita langsung masuk dalam pengertiannya saja. Apa sih itu bilangan biner? Apa sih itu aritmatika biner? Nah, aritmatika biner adalah cabang dari aritmatika yang beroperasi pada bilangan biner, yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan dua digit atau basis dua, yaitu 0 dan 1. Dalam aritmatika biner, kita melakukan operasi dasar seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 4. Nah, mirip dengan aritmatika desimal, tetapi dengan aturan yang berbeda. Nah, kita akan langsung masuk di contoh soalnya. Nah, di sini saya eh, menggunakan biner 1011 ditambah dengan 1101. Cara menambahkannya, kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Jika 1 ditambah 1 itu hasilnya 10. Dan 1 ditambah 1 ditambah 1 itu akan menghasilkan 11. Nah, kita tambah dari atas ke bawah, 1 ditambah 1. Nah, di sini hasilnya 10. Nah, kita tulis 0, kita simpan 1 di atas. 1. Nah, selanjutnya di sini kan ada 1. Nah, di atas kita tambah lagi 1 ditambah 1 ditambah 0 itu hasilnya tetap 10. Jadi kita tulis lagi 0 simpan 1. Nah, di sini ada disimpan 1, jadi 1 ditambah 0 ditambah 1 itu hasilnya tetap 10. Kita tulis lagi 0 simpan 1 di atas. Nah, kita tambahkan lagi 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, sesuai rumus itu akan menghasilkan 11. Jadi di sini adalah 11. Jadi hasil perjumlahan dari 1011 ditambah 1101 itu akan menghasilkan 11000. Nah, kita lanjut ke pengurangan. Nah, contoh soalnya di sini saya menggunakan biner 1010 dikurang dengan 0110. Nah, di sini rumusnya apabila jika 10 dikurang 1 itu akan menghasilkan 1. Nah, kita langsung kurang saja. 0 dikurang 0 itu akan menghasilkan 0. 1 dan 1 kurang 1 itu akan menghasilkan 0. Nah, 0 kurang 1 itu tidak bisa. Kita pinjam di sebelah kiri. Nah, jadi 10 dikurang 1. Nah, sesuai rumusnya 10 dikurang 1 itu akan menghasilkan 1. Nah, di sini 1. Nah, di sini selanjutnya itu kan kita sudah pinjam. Jadi di sini adalah angka 0. Jadi 0 kurang 0 itu akan 0. Nah, itu untuk bagian pengurangan. Selanjutnya di bagian perkalian. Nah, contohnya di sini saya menggunakan biner 101 dikali 11. Nah, kita kalikan dari atas ke bawah. Untuk cara pengaliannya kita kalikan digit pertama dari 11 ini di sebelah kanannya. Kita kalikan pertama itu yaitu 1. 1 dikali 1 itu akan menghasilkan 1. 1 kali 0 akan menghasilkan 0. 1 kali 1 itu akan menghasilkan 1. Kemudian kita kalikan lagi di digit selanjutnya yaitu 1. 1 kali 1 itu akan menghasilkan 1. 1 kali 0 itu akan menghasilkan 0. 1 dikali 1 itu akan menghasilkan 1. Nah, di sini ada aturannya. Kita geser satu posisi ke kiri. Nah, kita geser. Kemudian di sini kita tambahkan 0. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan hasilnya. 1 ditambah 0 itu akan menghasilkan 1.
0 ditambah 1 itu akan menghasilkan 1, 1 ditambah 0 itu akan menghasilkan 1, dan di sini kita anggap ada juga 0 biar rapi. Jadi 0 ditambah 1 itu akan menghasilkan 1. Jadi hasil perkalian dari 101 dikali 11 itu hasilnya 1111. Nah, next selanjutnya di sini pada pembagian. Nah, pada pembagian itu sama dengan pembagian pada bilangan desimal tetapi dengan aturan yang berbeda karena menggunakan bilangan biner. Nah, untuk cara pembagiannya di sini saya menggunakan angka biner 1010 dibagi dengan 10. Nah, caranya yang pertama 10 dibagi 1010. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, kemudian kita bagi 2 digit pertama dari angka 1010 ini, yaitu kita mulai dari kiri. Nah, kita bagi itu 10. Nah, 10. Jadi 10 dibagi 10 itu akan menghasilkan 1. Nah, kita tulis hasilnya di bagian atas pembagian. Nah, di sini 1. Kemudian 1 dikali 10 itu akan menghasilkan 10. Kemudian 10 dikurang 10 itu akan menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita akan ambil digit pertama dari bilangan ini di sebelah kanan, yaitu 0. Nah, kita turunkan 0 ke bawah. Nah, ini. Nah, kita turunkan 0 ini ke bawah ini. Nah, sudah. Jadi ada 2 0. Nah, 0 0. 0 dikali 1 0 itu akan menghasilkan 0. Nah, kita tulis hasil perkalian atau pembagiannya ini di atas. Nah, 0 bagi 1 0 itu akan menghasilkan 0 atau 1 0 dikali 1 0 itu hasilnya 0. Nah, jadi kita tulis hasilnya ini di atas. Nah, kemudian 0 kali 1 0 itu 0. Kemudian kita kurangkan menjadi hasilnya akan 0. Nah, apabila kita sudah turunkan digit pertama ini ke bawah, maka selanjutnya kita turunkan digit kedua lagi, yaitu 1. Nah, di sini kan tadi hasilnya 0. Kita turunkan lagi ke bawah menjadi 1 0. Nah, apabila sudah begini, kita bagi lagi 1 0 dibagi 1 0 itu akan menghasilkan 1. 1 dikali 1 0 itu akan menghasilkan 1 0. Kemudian kita kurangkan 1 0 dikurang 1 0 itu hasilnya 0. Nah, selesai. Di sini jadi hasil akhirnya untuk pembagian 1 0 dan 1 0 1 0 dibagi 1 0 itu hasilnya 1 0 1. Atau di dalam desimalnya 1 0 1 0 itu 10 dan 1 0 itu dalam desimalnya itu 2. Jadi 10 bagi 2 itu akan menghasilkan 5. Nah, ini dalam binernya. Ini 10, ini 2, ini 5. Jadi 10 bagi 2 itu 5. 101 itu 5. Nah, next selanjutnya itu ada bilangan biner bertanda. Apa itu bilangan biner bertanda? Di dalam matematika, bilangan negatif biasanya dinyatakan dengan cara menambahkan tanda minus atau positif di depan bilangan tersebut. Namun di dalam komputer, bilangan hanya dapat dinyatakan sebagai kode biner itu hanya 1 dan 0 tanpa ada simbol yang lainnya. Itu tidak ada simbol negatif ataupun positif di dalam biner. Sehingga kita perlukan suatu cara untuk mengkodekan tanda minus ataupun positif. Nah, ini adalah gunanya untuk bilangan biner bertanda. Nah, ada 3 cara utama untuk mewakili bilangan biner bertanda. Yang pertama ada sig and magnute atau tanda dan besar. Kemudian kedua ada cara
one complement atau pelengkap satu, dan cara yang ketiga ada two complement atau pelengkap dua. Nah, kita masuk dalam contoh soal saja. Di cara pertama atau sig an magnute itu magnut tanda dan besar itu bit pertama paling kiri itu menunjukkan tandanya. Tanda positif itu bahwa dia menandakan dia itu biner 0, 0 itu adalah positif dan 1 itu adalah negatif. Nah, kemudian sisanya adalah nilai angkanya. Nah, contohnya seperti kita tadi ambil bilangan desimal 5 atau positif 5. Binernya itu 101. Jadi, apabila kita ingin menambahkan tanda minus ataupun positif pada bilangan 5 ini, kita cukup menambahkan tanda biner di sebelah kiri. Nah, ini. Di sini saya menambahkan 0 di sebelah kiri, ini menandakan bahwa bilangan ini adalah biner positif atau 5 positif dalam desimalnya. Jadi bit pertama 0 berarti positif, sisanya 101 itu adalah 5. Jadi ini adalah positif 5. Nah, selanjutnya untuk mencari negatifnya kita tinggal menambahkan 1 di sebelah kirinya. Nah, ini 101 itu kan 5. Untuk negatifnya itu ada pada tanda di sebelah kiri. Nah, ini 1. Jadi 101 itu menandakan bahwa dia ini minus 5. 101 itu menandakan bahwa dia positif 5. Nah, ini untuk cara yang pertama. Di cara kedua itu ada one complement atau pelengkap 1. Untuk bilangan negatif, kita balik semua bit dari bilangan positifnya. Contoh, positif biner 5 itu tadi kan 01, 01. Nah, untuk mencari negatifnya, kita tinggal balik 1 ini ke sebelah kiri. Jadi 10, 10. Kita balik semuanya 10, 10. Jadi untuk negatifnya dari biner 01, 01 itu 10, 10. Berbeda dari cara yang pertama, di cara kedua ini kita tinggal balik semua bit dari 010 menjadi 1010. Ini adalah cara yang kedua atau one complement. Nah, selanjutnya ada cara yang ketiga atau ini adalah cara yang paling sering digunakan dalam komputer. Nah, atau two complement atau pelengkap dua. Di cara ketiga ini ada beberapa langkah. Yang pertama, ambil bilangan positifnya, kemudian balik semua bitnya atau one complement. Ketiga, selanjutnya itu kita tambahkan 1 pada hasilnya. Contoh, kita ambil bilangan positifnya. Bilangan positif desimal 5 itu ke binernya itu 01, 01. Kemudian kita balik atau kita lakukan cara yang kedua, itu kita lakukan cara kedua ya, atau one complement. Kita balik menjadi 10, 10. Nah, akan menghasilkan ini 10, 10. Kemudian di langkah ketiga ini itu kita tambahkan 1 pada hasilnya. Jadi kita tambahkan 1 pada hasilnya. Nah, di pojok kanan ini atau di bagian kanan. Kita tambahkan 1 ini, kita tambahkan 1, maka akan menghasilkan 1011. Jadi, untuk bilangan negatif pada biner 5, 0101 di metode ketiga ini yaitu akan menghasilkan 1011. Berbeda dengan cara yang pertama ataupun yang kedua. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini bahwa aritmatika biner yaitu bilangan berbasis 0 dan 1 merupakan operasi dasar matematika, yaitu ada perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan bilangan biner
itu metode untuk merepresentasikan bilangan negatif ataupun positif, atau lebih ke negatifnya. Metode yang paling umum digunakan dan dianggap paling baik adalah komplement 2 atau two complement. Nah, metode ini memberikan rentang bilangan yang lebih luas dan mempermudah aritmatika miner, sehingga banyak digunakan dalam sistem komputer modern. Nah, perlu kita juga ketahui untuk mempelajari setiap metode yang ada di dalam bilangan biner bertanda, karena setiap metode itu memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas kita itu bagaimana cara kita menanggapi atau mengetahui ini menggunakan metode apa. Tapi yang sering digunakan dalam komputer itu adalah metode two complement atau metode yang ketiga yang saya paparkan di materi tadi. Mungkin inilah yang saya dapat sampaikan. Mohon lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon like and subscribe.